Jadi dulu olahraga saya itu kan kita kan di Mahkamah Agung, di bawah Mahkamah Agung ini tenis ya. Tenis. Jadi saya mulai dari cakim. Terakhir saya selalu ikut tim PTWP dimanapun saya dinas. Terakhir saya main dulu tahun 2009. Saya mewakili Sulsel. Itu memang karena hobi atau memang karena di kantor itu jadi suka gitu loh. Tapi hobi saya memang hobi dari muda ya Bang ya. Iya. Hobi saya. Ya. Selain main badminton, main tenis apa lagi nih hobinya nih? Saya tuh catur. Catur. Kalau orang hobi catur itu biasanya jenius Sobat Radilan. Iya ya. Karena catur karena saya tahun berapa dulu ya? Tahun 8. Saya pernah mewakili kampus saya untuk kejuaraan catur antar mahasiswa dulu. Luar biasa. Pernah juara ya Bang? Enggak lah, lawan kita Utut. Tahu Utut? Enggak gitu. Siapa Utut Pak? Utut Adianto Grandmaster. Luar biasa. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Ogan, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Ogan, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Ya, seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang pastinya mantap. Nah, oke Sobat Peradilan, kali ini ya di hari Selasa bahagia ya, kita kedatangan tamu spesial dari Pengadilan Tinggi Palembang ya. Nah, di samping Rika udah ada yang mulia Bapak Indra Cahya, SHMH ya Pak ya? Iya. Iya, benar ya Pak ya? Iya. Gimana Bapak kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Untuk kita kenalan dulu nih Pak. Ya, okay. Ini Pak, Bapak biasa dipanggil apa nih? Apa kalau Rika panggil Bapak atau yang mulia? Pengennya dipanggil apa nih? Pada biasanya? prinsipnya saya lebih suka dipanggil Bapak, Abang, Saudara. Abang. Saya tidak suka dipanggil yang mulia. Iya. Tapi kalau di pengadilan harus ya Pak ya? Kalau pada saat sidang ya. Iya. Berarti Rika panggil Bapak aja boleh ya Pak ya? Oke. Mas pun boleh, Abang juga boleh. Oh boleh. Abang itu sama aja dengan kakak ya mungkin ya? Iya. Tapi kalau boleh tahu nih, Abang sendiri nih. Tapi kapan ya Pak ya? Ya oke. Kita untuk di podcast dipanggil Abang ya boleh. Oke. Masih cocok juga dipanggil Abang ya. Iya. Untuk asli mana nih Bang? Pada prinsipnya itu saya orang Padang ya. Orang Padang. Ya, lahir di Padang. Tapi sebenarnya ibu saya itu dari Jogja. Oh. Gitu. Bapak saya orang Padang, karena dia militer ditempatkan di Sumatera Barat. Bukan panggil Uda ya? Kalau Uda itu artinya apa Pak? Abang juga. Abang juga, cuman mungkin lebih dewasa ya. Lebih spesifik dia bahasa Padangnya gitu. Udah. Ya. Oke, aslinya berarti asli Padang, kelahiran Padang ya? Iya. Kalau misalnya kemarin itu lulusan kuliahnya nih di mana nih? Kalau S1 saya di Universitas Bung Hatta Padang, S2 saya Universitas Andalas Padang juga. Di Padang juga ya. Jadi memang sekolah semuanya di Padang ya? Oke, di Padang semua. Untuk tugas nih Bang, pernah tugas di mana aja? Oke. Ini tugas sebagai hakim. Oke. Tapi sebelum saya sampai ke sana mau saya jelaskan dulu. Saya setelah selesai kuliah, cita-cita saya tuh ingin jadi pengacara. Oh, advokat. Iya. Jadi basic saya awal itu pertama sekali jadi pengacara saya. Saya pengacara itu kurang lebih 2 tahun. Oh, pernah sempat menjadi pengacara ya, Bang ya? Saya kenapa kemudian masuk ke jajaran dulu kan Departemen Kehakiman namanya ya. Iya. Itu terjadinya kebetulan saja sebenarnya. Kebetulan saya satu keluarga itu satu kuliah. Abang saya adik. Nah abang saya ini kerjanya di Departemen Kehakiman. Saya nggak tahu, terus terang saya tidak tahu tentang calon hakim ini sebenarnya. Tentang cakim ya? Tentang cakim. Waktu itu Cakim Ketaliba ya. Iya. Ini abang saya mengajak saya tes. Itu satu kali tes ya Pak ya, langsung ya, jadi. Satu kali tes itu kan masih
Yang ngetes itu masih Departemen Kehakiman ya. Iya. Waktu di zaman itu. Oh, Ya, jadi baru kebetulan- 1 kali tes langsung Ya. lulus ya Bang ya? Ya. Wah luar biasa. Ya. Jadi untuk istri sendiri asli mana emang ya Bang? Istri saya kemudian juga anak orang Padang juga. Orang Padang juga. Dia adik tingkat saya. Oh adik tingkat. Untuk istri sendiri ikut ke Palembang sekarang Pak? Enggak. Bang? Enggak. Enggak, di mana sekarang? Sekarang saya itu berdomisili 8 tahun terakhir ini saya telah berdomisili di Tangerang. Di Tangerang. Nah, jadi mulai saya jadi hakim pertama sampai pindah ke Tangerang 2015 itu keluarga saya bawa terus itu. Iya. Kita pindah-pindah sobat terus, tapi sampai di Tangerang istri saya menetap. Jadi dia nggak sebab lagi. Jadi anak semua di Tangerang ya Bang? Bukan, anak saya yang pertama itu saya punya anak 3. Ya? Iya ada 3. Yang besar kerja di Kuala Lumpur. Di Malaysia? Ya perempuan. Itu sarjana elektro ya. Wow luar biasa. Walaupun dia sarjana elektro, tapi dia kerja di perusahaan itu di bidang marketing. Anak saya nomor 2 di Tangerang Selatan, dokter hewan. Yang ketiga di Solo. Solo. Jadi memang tapi deket ya dari Tangerang ke Solo deket nggak sih Pak? Ya kalau penerbangannya 1 jam 10 menit lah. 1 jam 10 menit. Ya katanya nih Bang ini baru ya di Pengadilan Iya. Negeri di PT Palembang Benar, ya? benar. Udah berapa lama Bang? Palembang saya dulu melapor tanggal 24 Desember 2022. Berarti baru tahun kemarin Iya, ya? baru 6 berarti bulan. ini udah bulan 6 berarti baru 6 bulan. Benar. Luar biasa. Ini untuk pengawasan sendiri baru pertama kali ya Bang ya Benar, ke Batu benar. Raja. Iya. Berarti first time ya Iya, di pengawasan di Batu Raja. Benar. Ya, sobat peradilan kebetulan juga nih Abang ini memang lagi pengawasan dan evaluasi ya. Iya, Jadi memang sedang berkunjung ke pengadilan. Nah, untuk kesannya sendiri nih pada saat pertama kali di Pengadilan Negeri Batu Raja nih kira-kira apa nih, Bang? Bagus sekali. Jadi gini, kesan itu tentu tidak bisa berdiri tunggal ya. Pasti kita melihat kesan itu dari memperbandingkannya kan. Maksudnya ya? Saya kan baru pertama di Sumsel dan pengawasan pertama di Batu Raja ini kan. Saya mendapatkan kesan yang baik lah ya. Serius saya katakan jujur. Saya juga melakukan pengawasan di bidang pidana. Boleh dikatakan tidak ada sesuatu yang signifikan yang boleh dikatakan ada kelemahan lah ya. Temuannya enggak? Temuan-temuannya itu tidak prinsip lah. Yang satu lah mungkin itu pun bisa diatasi, iya. bisa ditindaklanjuti dengan cepat ya. Iya. Tidak prinsip lah gitu. Untuk pengalaman sendiri nih Bang, selama menjadi hakim tinggi mungkin di sebelumnya di Banda Aceh Iya. ini, ada pengalaman yang menarik atau cerita-cerita sedikit tentang pengalaman yang pada saat itu tuh, boleh nggak nih Bang? Ya kalau di Banda Aceh ya, Iya. kita itu karena wilayahnya jauh. Aceh itu salah satu yang terluas selain Irian ya. Iya. Wilayahnya. Itu saya itu kalau pemeriksaan tuh bukan satu pengadilan. Jadi langsung 3 pengadilan untuk 1 minggu. Iya. Di Untuk jaraknya jauh-jauh juga. Iya. Jadi berangkatnya itu biasanya habis subuh hari Senin. Itu pulangnya nanti bisa Sabtu dini hari tuh. Oh, memang perjalanannya jauh ya. Itu 3 pengadilan loh. 3 pengadilan 2 atau 1 3 minggu. pengadilan. Jadi kita dibagi memang rata-rata 2 atau 3 pengadilan. Ya kan? Jadi memang lumayan ya jaraknya ya jauh-jauh ya. Jauh, Bang. Untuk di Sumsel di sini sendiri Bang, udah melakukan pengawasan di mana aja? Ini baru pertama kali. Baru pertama kali Iya, di juga Batu ya. Raja, ya. Luar biasa. Tapi bagus juga. Saya mendapatkan semacam perbandingan ya. Nanti ketika saya diganti atau dialihkan ke pengadilan lain di Sumsel, paling tidak saya bisa melihat ya kelebihan dan kekurangan ya. Memang. Tapi atau kalau mungkin misalnya begini ya. Atau memang orang di sini sudah disiplinnya tinggi, menyangkut disiplin loh. Iya. Ya, Tapi tergantung juga ketuanya, karena ketuanya juga memperajarkan kami untuk disiplin ya. Benar, betul. Untuk makanan-makanan di Palembang ini
Yang Bang ya, udah nyicip apa aja? Pempek udah makan? Oh, kalau pempek itu sudah biasa sama kamu. Udah lumayan ya. Iya. Tapi mungkin lebih versi ke Palembang nih di sini. Di Palembang kan ya karena memang saya kos ya. Saya tidak tinggal di rumah dinas. Oh, tidak tinggal di rumah dinas. Kenapa saya tidak tinggal di rumah dinas? Biasanya kalau kita tinggal di rumah dinas itu kan rumahnya cukup besar. Besar. Kamarnya 3. Saya bisa kesepian loh. Iya. Jadi saya harus kos. Nah, kalau kos kan kita harus makan keluar. Ya, otomatis ya kita harus menyesuaikan diri lah. Makan dengan makanan pindang gitu kan. Oh, pindang ya. Kalau untuk di kampung halaman sendiri kan seperti kata Abang tadi kan Padang nih. Iya. Tapi memang suka sering pulang ke Padang gitu. Inilah. Persoalan pulang kampung tuh biasanya kita diikat oleh keberadaan orang tua ya. Ketika orang tua kita sudah tidak ada, kadang-kadang alasan untuk pulang tuh sudah mulai tergerus dia. Iya. Ya tapi kan? untuk adik beradik sendiri Abang ada. punya? Terakhir saya pulang kemarin bulan Mei. Bulan 5 ini? Iya, tapi sebelumnya saya pulang tahun 90 dulu. Tahun 2020 dulu. 2020. 2020. Jadi hampir 3 tahun ya. Iya. Nggak pulang saya. Emang Abang kelahiran berapa? 61. Kelahiran 1961. Ya. Berarti umurnya berapa sekarang? 62. 62? Masa? Iya. Kayak umur 17. Ini kan sudah nggak ada lagi rambut ini. Kira emang sengaja loh. Tapi kan emang gaya-gaya orang kan mempunyai gaya tersendiri. Iya. Luar biasa ya Bang ya. Berarti memang berjiwa muda juga ya? Atau memang sering olahraga ya Bang? Jadi dulu olahraga saya itu kan kita kan di Mahkamah Agung, di bawah Mahkamah Agung ini tenis ya. Tenis. Jadi saya mulai dari Cakim. Terakhir saya selalu ikut tim PTWP dimanapun saya dinas. Terakhir saya main dulu tahun 2009. Saya mewakili Sulsel di tahun 2009 di mana? Di mana 2009? Palembang kan. Oh di Palembang ya? Itu Rika belum kerja di sini. Masih sekolah. Di 2009 itu terakhir saya. Luar biasa. Ikut. Jadi memang atlet ya berarti ya? Ya atlet amatir lah ya. Wah, luar biasa. Itu memang karena memang hobi atau memang karena di kantor itu jadi suka gitu loh. Tapi hobi saya memang hobi dari muda ya Bang ya? Iya. Hobi saya main. Yeah. Selain main badminton, main tenis apa lagi nih hobinya nih? Saya tuh catur. Catur. Kalau orang hobi catur itu biasanya jenius Sobat Radilan. Iya ya. Karena catur karena saya tahun berapa dulu ya? Tahun 8 saya pernah mewakili kampus saya untuk kejuaraan catur antar mahasiswa dulu. Luar biasa. Pernah juara ya Bang? Enggak lah, lawan kita Utut. Tahu Utut? Enggak gitu. Siapa Utut Pak? Utut Adianto Grandmaster. Luar biasa. Utut tuh waktu itu dulu mewakili Unpad dia tamat Unpad itu. Unpad. Jadi berat lawannya. Cuman ya udah level tertinggi lah berarti. Bukan. Ya sampai melawan kalau memang udah yang juara-juara gitu kan? Ya kita kan mewakili kampus kita aja. Iya. Untuk berarti memang ya, tapi kalau misalnya memang hobi catur tuh memang jenius sih kalau menurut saya sih pribadi sih Bang. Ya tapi kan akibatnya rontok rambut kan. Itu karena faktor karena berpikir keras ya mungkin ya. Berarti boleh dong bagi-bagi tips. Tapi sekarang saya sudah nggak main catur lagi. Mainnya apa? Olahraga. Ya sekarang saya ya olahraga pagi, jalan kaki aja. Jalan-jalan. Ya. Enggak fitness ya untuk membuat otot enggak ya Bang? Enggak. Kalau otot tuh saya rutin push up tiap hari, pagi sore. Berapa kali itu? Kita 20 kali aja. 20? Ya. Tapi yang benar. Benar ya. Dan karena gini, kalau kita menua itu yang utama dijaga otot. Otot ya? Ya otot. Karena memang udah apa ya? Ya.
harus memang dikencangkan ya. Iya, benar. Memang perlu olahraga kalau ya Bang ya. otot tidak kuat itu akan mengerus yang lainnya. Nah, itu yang saya baca ya. Iya. Benar ya. Iya kan, benar. Tapi memang pada saat di persidangan itu kan berbagai macam tantangan tersendiri juga ya sebagai seorang hakim ya yang mulia ya. Iya. Apalagi kalau misalnya baik itu mungkin sengketa ya, yang memiliki banyak tergugat atau gimana itu kan biasanya kan mau demo-demo gitu loh. Itu pernah terjadi nggak yang mulia? Saya biasa menghadapan dengan mereka. Terutama waktu saya dinas di Medan dulu. Memang banyak ya yang gitu. Artinya pernah saya menyidangkan kasus ruang sidang di Kota Medan itu Medan itu besar sekali loh, ruang sidang utama. Mulu sempat keluar. Iya. Jadi saya turun dari ruangan satu, saya dikawal oleh Brimob. Ya kan? Ada perkara berat lah ya. Tapi kembali ke kita. Kita harus tegas di persidangan. Kalau ada yang tidak sopan, kita perintahkan dia keluar. Satu juga. Kita ingatkan dulu dia. Sekali, 2 kali, 3 keluar kau. Ya kan? Harus tergantung balik lagi ke hakimnya. Betul. Ya Bang ya. Itu ketika kita sidang, kita harus mencoba memposisikan diri kita betul-betul sebagai hakim. Hakam kan? Ya kan? Orang yang bijak artinya. Hakim itu kan bijak artinya kan? Bijak kita. Diberikan kesempatan yang sama. Ketika kita larang ya tegas kita larang. Itulah juga salah satu tugas seorang hakim ya, memang harus melaksanakan tugas dengan seadil-adilnya karena tugas itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti juga ya Bang ya. Oleh karena itu ketika kita dapat perkara dari ketua pengadilan, perkara perdata, perkara pidana dari wakil yang menentukan, kita harus membebaskan diri dari kepentingan dulu. Iya. Kalau kita bebaskan diri kita dari kepentingan siapapun dia, kita sidang ya aman-aman aja, lancar-lancar aja. Tidak ada yang harus kita khawatirkan. Iya. Ya kan? Untuk Bang sendiri nih, pastinya kalau misalnya sekarang sudah menjadi hakim tinggi, berarti sebelum-sebelumnya sudah menjadi ketua pengadilan negeri ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, itu udah setahun berapa nih pertama kali menjadi ketua? Di mana? Jadi saya tuh ketua dulu di namanya tuh Pengadilan Negeri Jeneponto namanya. Letaknya di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan. Untuk itu kan sebagai ketua nih Bang, kita kan mengatur kantor tuh gimana? Apakah ada kesulitan sendiri Bang, untuk ada tantangan sendiri untuk di sana pada saat jadi ketua? Sebelum saya jadi ketua di sana kan wakil saya di Sengkang. Sengkang tuh daerah Bugis. Bugis itu yang banyak emas-emas itu ya Bang. Bugis itu orangnya kan di Sulawesi Selatan tuh ada 4 suku ya. Iya. Bugis, Makassar, Tator dan Mandar. Kita ketika saya masuk ke sana, ya kita pelajari dulu, tanya-tanya dulu kan, kira-kira gimana orangnya. Tapi pada prinsipnya orang itu keras, tapi mereka objektif dia, enak ya. Sepanjang kita tidak aneh-aneh ya, bisa kita arahkan. Jadi saya di sana tidak merasa berat sekali ya. Ya kan? Cuman berapa tahun pada saat di sana Pak? Saya cuma 9 bulan. 9 bulan. Nah, 9 bulan. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya wakil 9 bulan, 1,5. Habis itu saya dipindahkan ke Kota Medan. Kota Medan. Ya. Kalau di Medan berapa lama Pak, Bang? Medan itu 4 tahun. Jadi, 4 tahun. Medan kan keras juga kan? Iya. Orang Batak gitu loh. Iya. Kalau kan orang semua orang tuh sama sebenarnya. Iya. Saya udah keliling saya kan. Manusia tuh kan semuanya diciptakan berpasang-pasangan. Dari jenis kelamin laki-laki perempuan, dari kelakuan pun juga ada yang baik, ada yang tidak baik kan. Gitu. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hemat, ada yang boros. Semuanya diciptakan berpasang-pasangan. Tidak ada yang ganjil. Berpasangan, kalau ganjil itu melawan fitrahnya itu. Ya kan? Iya, melawan kodrat ya. Kodratnya. Udah diciptakan jadi perempuan, mau jadi perempuan laki-laki. Melawan kodrat apa itu, ya kan? Iya, melawan Tuhan lah sama aja lah ya. Iya. Jadi dimanapun kita berdinas,
ya kan, bekerja. Nah kita ketika sebelum masuk ya kita tanya lah, ya kan, informasi data-data gimana lo daerah ini. Nah gitu kan. Gitu. Luar biasa. Ya. Untuk kan abang kan sudah ke Sulawesi Selatan ya, terus balik lagi ke Medan di Pulau Sumatera lah balik katanya. Sudah Medan ke baru Tangerang, balik lagi ke Jawa. Berarti kan hampir se-Indonesia ya dikelilingi. Nah pasti bang pernah jalan-jalan nih kan. Nah di mana nih bagi-bagi dong, di mana yang paling berkesan, mungkin ada wisata-wisatanya, bagi-bagi tahu bagi sahabat peradilan. Jadi setiap daerah itu punya destinasi ya. Iya. Wisata, ya keindahannya berbeda-beda juga. Ya tuh. Ada katakan di daerah wilayah Bulukumba itu bagus, Sulawesi Selatan. Saya lupa daerahnya itu lupa saya namanya, pantai apa, saya lupa aja. Bagus itu. Ya kan, di Jawa juga ada bagus, hampir lah ya. Tapi memang abang sering jalan-jalan juga ya? Ada. Nah untuk sementara berarti kalau misalnya istri abang di Tangerang kan berarti memang suka pulang ya? Iya, saya pulang. Sabtu Minggu atau gimana? 2 minggu sekali? Biasanya saya pulang 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya? 2 minggu sekali saya. Luar biasa. Nah bang, ini kan kita sedang sebentar lagi penutupan ya hari ini ya. Kira-kira nih ada nggak temuan yang banyak di Pengadilan Negeri Batu Raja nih kira-kira? Jadi dari awal kan saya bilang tadi. Iya. Pengalaman hakim tinggi baru di Banda Aceh ya. Ya bagus. Untuk kesan sendiri di Pengadilan Negeri Batu Raja berarti bagus ya. Kalau untuk petugas-petugasnya apa yang mau saya tanya, dia menjawab bukan asal-asalan ya. Kan ada juga secara formalitas ya. Kita periksa nggak cocok. Ini bagus. Untuk pelayanannya sendiri bang di depan pelayanan PTSP-nya gimana? Oh bagus. Menurut abang? Bagus. Tadi gini, kita bisa melihat pelayanan itu dibuat-buat ya. Start tuh nampak di wajah ya. Kekakuan nampak loh. Tidak seperti itulah kan. Tapi ini bagus. Memang udah ya. Udah. Bagus ya. Saya bandingkan di tempat-tempat lain kan. Tempat lain tuh ya kadang-kadang ketika kita ada kaku nampaknya tuh. Coba lah. Takut ya mungkin. Kalau kita misalnya tidak biasa dia kan, dia kaku. Tapi kalau udah biasa melayani orang itu ya biasa-biasa aja kan. Dengan siapapun dia berhadapan ya. Bagus. Saya bilang sama siapa Pak, kawan-kawan malam, capek juga saya cari-cari kesalahan yang terjadi. Saya kan di pidana kan, lagi bedanya. Capek saya cari-cari kesalahannya. Enggak, ya artinya kalau ada kekeliruan adalah, tapi tidak substansial ya, tidak substansial, gitu. Itu pun tidak 1, 2 atau apa. Ya kemudian dan itu tidak prinsip ya. Oke, Bang, di ruang podcast ini kan bisa dilihat ya Bang ya banyak kata-kata motivasi dari Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja kelas 1B ini kan. Jadi Bang, nggak lengkap rasanya nih kalau udah podcast di podcast Ogan tapi nggak ada kata-kata motivasi dan kata-kata mutiara boleh gitu. Jadi boleh dong bagi untuk sobat peradilan mungkin ada kata-kata yang motivasi atau kata-kata mutiaranya juga boleh dong disampaikan. Apa ya? Atau mungkin dulu pesan dari orang tua yang sampai saat ini masih abang ingat untuk jadi prioritas hidup juga boleh. Jadi gitu. Begini ya, bangunlah sebelum ayam berkokok itu. Itu artinya apa Bang? Jadi bangunlah, kita bangun sebelum ayam berkokok itu maksudnya gini. Allah tuh membagi rezeki itu kan di pagi hari, di subuh hari ya. Iya. Kalau kita bangun setelah ayam berkokok, rezeki kita tuh dipatok ayam. Duluan dipatok ayam. Nah kita harus sambil duluan dia. Sebelum ayam mematok rezeki kita. Luar biasa. Tapi berarti Abang sering bangun lebih pagi ya. Luar biasa. Itu kan sebenarnya ajaran dari orang tua juga kan. Iya. Karena ayam itu kan makhluk Allah juga. Nah,
hanya sebagai apa ya, semacam perbandingan lah ya, gitu. Dia dulu juga orang tua, bahkan Rika pun juga orang tua dulu bangunlah pagi-pagi. Kalau misalnya bangun siang kan agak rezekinya dipatok ayam, memang ada ya Bang ya. Jadi memang sebenarnya ya kebetulan ya, karena orang tua saya, kakek nenek saya Islam, memang kita diajar begitu memang, ya kan. Tidak perlu bikin apa kata-kata mutiara apapun lah. Jadi yang penting gini, ketika kita punya prinsip apapun laksanakan yang baik itu baik gitu. Kita mulai dari kita sendiri. Memang dari kita sendiri yang harus memulai apa yang kita lakukan ke depan dengan baik dan benar yang pastinya ya Bang ya. Nah, untuk Abang sendiri kan orang Padang nih, masih ingat nggak kata-kata bahasa orang Padang gitu? Bisa. Ya, karena sebesar ya di sana. Iya. Sebesar sana kecuali anak-anak ya. Kalau anak-anak kan udah kemana-mana. Ya kadang-kadang agak aneh dia mengucapkan bahasa Padang kan. Kalau saya lahir di Padang, besar di Padang. Gitu. Nah boleh dong Bang, berarti ya ini kan kita kan ada podcast Ogan, obrolan gemilang pengadilan. Nah coba Bang bantu nih untuk diterjemahkan ke bahasa Padang Bang, boleh? Iya. Ogan, obrolan gemilang pengadilan, tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Apa nih bahasa Padangnya? Obrolan gemilang pengadilan. Mana ya? Gemilang ya gemilang juga. Obrolan gemilang pengadilan. Tempat tampe berkumpulnya orang-orang hebat. Tampe berkumpulnya orang-orang hebat. Tampe bakumpua orang-orang hebat. Kumpua. Tampe bakumpua orang-orang hebat. Hebat juga. Mantap. Okay. Tapi kalau ada yang lebih spesifik juga, tampe bakumpua orang-orang santiang. Santiang tuh apa? Santiang tuh hebat. Bukan itu ya. Santiang. Santiang. Iya. Nah, kalau santiang di sini tuh untuk nasi, bukan santing, santiang. Kalau di sini santiang tuh untuk nasi tuh Bang. Beras. Canting. Kakak ngomong dong, canting. Canting. Ya di Padang canting juga. Untuk nakar beras itu loh Bang. Iya. Jadi gini ya, Rika nanti bilangnya Ogan, obrolan gemilang pengadilan, tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Obrolan gemilang pengadilan, tampe bakumpuannya orang-orang santiang. Luar biasa. Oke Bang, terima kasih ya atas waktunya hari ini sudah menyempatkan diri di podcast Ogan. Bentar dulu. Kalau saya lebih suka dengan kesempatan. Iya. Daripada waktu. Ya. Oh, berarti terima kasih atas kesempatan pada hari ini karena udah menyempatkan ya. Iya. Karena memang schedule Abang kan lumayan banyak hari ini tapi masih menyempatkan ya. Luar biasa, terima kasih banyak udah berbagi ilmu dan berbagi pengalaman di podcast Ogan ya. Iya. Terima kasih. Untuk Sobat Peradilan jangan lupa terus like dan subscribe channel YouTube kita di Pengadilan Negeri Batu Raja. Oke Sobat Peradilan, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.